Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang senyawa benzen dan turunannya. Senyawa seperti apa sih benzen itu? Benzen itu adalah termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon. Artinya hanya terdiri atas karbon dan hidrogen saja. Seorang ahli yang bernama Kekulé, dia meneliti tentang senyawa benzen ini. Dan setelah diteliti ternyata senyawa ini memiliki 6 buah C dan 6 buah hidrogen. Maka dia memikirkan seperti apa sih struktur benzen itu? Maka nanti disebutlah dengan struktur Kekulé. Menurut Kekulé, di dalam senyawa benzen itu terdiri atas struktur yang siklik, artinya tertutup. Di mana di dalam struktur ini ada 6 jumlah C yang kemudian saling berikatan membentuk 6 sudut dan masing-masing mengikat satu H. Oleh karena itu dia menggambarkan bahwa ada ikatan rangkap dua berselang dengan ikatan tunggal. Oleh karena itu dia mengungkapkan bahwa senyawa benzen itu adalah senyawa aromatis karena memang memiliki bau yang khas dan memiliki rumus molekul C6H6 di mana strukturnya adalah struktur siklik ya. Untuk mengetahui posisi ikatan rangkap berada di mana, menurut Kekulé tidak bisa ditentukan secara pasti. Oleh karena itu dia mengungkapkan suatu istilah yang disebut dengan resonansi. Resonansi itu adalah delokalisasi ikatan rangkap. Artinya penglokasian ulang ikatan rangkap dari C yang pertama ke C berikutnya. Ini yang dimaksud dengan resonansi. Kita bisa gambarkan untuk resonansi, misalkan ikatan rangkap yang pertama ini dia akan berpindah ke ikatan yang sebelahnya yang asalnya tunggal, maka nanti akan seperti ini. Oleh karena itu, kalau misalnya ada ikatan rangkap di sebelah sini, maka ikatan elektron yang ada di sini akan terdorong kembali ke C berikutnya, sehingga yang asalnya rangkap 2 menjadi tunggal, karena memang jumlah elektron dalam C akan selalu 4 ya. Jadi kalau ada dorongan elektron ke sini, pasti dia akan bergeser ke C yang berikutnya, sehingga akan membentuk kestabilan seperti ini. Karena tidak bisa dipastikan posisi ikatan rangkapnya di sebelah mana, maka untuk benzen itu digambarkan dengan sebuah cincin. Cincin ini menunjukkan ada ikatan rangkap berselang dan tidak bisa ditentukan posisinya di mana. Oke. Yang berikutnya adalah tentang senyawa turunan benzen. Kalau satu hidrogen atau lebih dalam cincin benzen itu disubstitusi dengan suatu gugus yang lain, maka akan menghasilkan suatu senyawa turunan benzen. Kita akan membahas tentang tata namanya. Ini adalah contoh dari turunan benzen yang memiliki satu substituen. Substituennya adalah Cl. Jadi Cl ini menggantikan satu H dalam struktur benzennya. Untuk memberikan namanya bisa dengan dua cara penamaan. Bisa kita menyebutkan dulu struktur benzennya, kemudian kita sebutkan gugus yang substituennya, atau kebalikannya. Nah, untuk yang pertama, kalau benzen ini melepaskan satu hidrogen, maka strukturnya kita sebut dengan gugus fenil. Maka untuk pemberian namanya bukan benzel klorida tetapi fenil klorida. Kalau kita sebut dulu gugusnya, maka seperti pada penamaan haloalkana, kita akan menyebutkan dia bukan dengan klorida tetapi dengan kloro, diakhiri dengan kata benzen ya. Jadi kalau kita sebutkan dulu gugusnya, diakhirinya bukan dengan fenil tapi dengan benzen. Oke. Ada beberapa senyawa turunan benzen yang memiliki nama khusus tergantung kepada gugus yang diikatnya. Misalkan seperti ini,
ada gugus metil terikat pada benzen, maka ini namanya adalah metil benzen. Nama lainnya adalah toluen, ini nama khusus. Kemudian ini ada amino benzen, diberi nama dengan anilin. Ini ada benzen atau turunan benzen yang memiliki dua substituen. Yang pertama OH, yang berikutnya adalah CH3. Untuk struktur ini ada nama khususnya adalah O-kresol. O itu artinya orto. Nanti kita akan bahas apa maksud orto di sini. Baiklah, ini beberapa turunan senyawa benzen yang memiliki satu substituen dengan nama-nama khusus. Ya, ada toluen dengan nama secara aturannya harusnya metil benzen. Ada fenol. Fenol ini hidroksibenzen atau benzenal. Kemudian ada fenilmetanol, ini disebut dengan fenilmetanol atau benzil alkohol. Ada stirena, ya, biasanya stirena ini digunakan untuk polimer, ya. Kemudian ada benzaldehid, ini ada gugus aldehid COH. Di sini ada gugus COOH, maka ini disebut dengan suatu asam. Maka selalu diberi kata asam di depannya, asam benzoat. Benzoat diambil dari kata benzen diakhiri dengan kata oat. Asam benzoat ini biasa digunakan sebagai pengawet. Kemudian ada anilin atau benzan amina atau aminobenzen. Ada nitrobenzen, ada anisofenilklorida, ada asetofenon, kemudian ada asam benzena sulfonat. Ya, jadi ada perbedaan di sini dengan sini. Sama-sama dia termasuk ke dalam suatu senyawa asam, ada hidrogen yang mudah dilepaskan. Oke. Berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya di dalam benzen itu terikat beberapa substituen. Kalau banyak seperti yang tertulis di sini ada 3 substituen, maka kita harus memberikan penomoran. Penomoran ini ada aturannya. Penomoran 1 harus didasarkan kepada prioritas dari substituen itu tersebut. Kalau di sini ada alkil dengan suatu halogen, maka prioritasnya akan sama. Oleh karena itu harus dipilih berapa posisinya. Jadi kalau di sini posisi 1, 2, berarti di sini posisi 4. Kalau kita balik 1, kemudian di sini 2, 3, 4, jadi 1, 4, 5, 6. Maka kamu harus jumlahkan jumlah posisinya mana yang lebih kecil. Karena 1, 2, 4 lebih kecil dibandingkan dengan 1, 4, 6, atau posisi 1, 2, kemudian nanti ke sini ke 4 ya sama. Kemudian kalau ke sini 1, 4, 6, maka kita pilih nomor satunya adalah di sini CH3. Kemudian diberi nama dengan 1,2 dimetil. Oke, 1,2 dimetil. Kemudian ada posisi iodo di nomor 4. Kita akhiri dengan kata benzen. Pemberian namanya mirip dengan pemberian nama senyawa hidrokarbon yang lainnya, ya. Baiklah, ini untuk yang 2 substituen khusus. Tadi Ibu mengungkapkan ada kata orto, ya. Ada orto, ada posisi meta, ada posisi para. Kalau posisi orto itu artinya posisi 1, 2. Ini posisi satunya, ini posisi 2. Maka kita sebut dengan posisi orto. Ini posisi 1, ini posisi 3, berarti kita sebut dengan meta. Ini 1, kemudian ini 4, berarti dia kita sebut dengan posisi para. Oke, lebih jelasnya yang ini. Ini kita sebut dengan struktur orto atau 1, 2. Ini struktur meta 1, 3. Ini struktur para 1, 4. Itu untuk penamaan 2 substituen. Nah, baik. Ini untuk penamaan lebih dari 2 substituen. Tadi Ibu udah ungkapkan sebelumnya ada yang disebut dengan prioritas. Yang dimaksud dengan prioritas itu seperti ini. Jadi kalau misalnya di dalam
turunan benzen itu ada gugus COOH atau asam, maka dia kita prioritaskan lebih awal, artinya dia nanti kita beri nomor dengan nomor 1. Demikian juga dengan posisi yang berikutnya. Di sini dituliskan prioritas dari yang paling tinggi ke paling rendah. Artinya kalau misalnya di struktur benzen itu ada 2 substituen, yaitu OH dengan NH2, maka OH ini sebagai prioritas pertama, berarti dia kita kasih dengan nomor 1 si C-nya. Sedangkan NH2 sebagai posisi nomor 2. Ya, itu yang dimaksud dengan prioritas gugus utama. Kita mengungkapkan gugus utama. Baiklah, ini ada penamaan dengan lebih dari 2 substituen. Misalnya kita memiliki struktur seperti ini, maka kita harus memberikan prioritas. Tadi di sini ada CH3, kemudian di sini ada NO2. O2N sama ya, karena yang terikatnya adalah N. Mana sih prioritasnya? Seperti yang tadi sudah diungkapkan, ini lebih jelasnya lagi seperti ini. Kalau ada gugus COOH, itu lebih prioritas dibandingkan dengan gugus sulfonat, kemudian lebih prioritas dibandingkan dengan gugus aldehid, ya, ini CHO. Kemudian ini ada cyano, ada hidroksi atau alkohol, ada amino, ada R. R itu apa? R itu adalah alkil, sedangkan alkil, NO2 dan X itu adalah halogen ya. Dia memiliki prioritas yang sama. Artinya kalau misalnya dia mengandung CH3 dengan NO2, maka kita boleh pilih nomor 1 di mana saja. Tapi dengan catatan yang kedua adalah kita harus memilih jumlah posisi ikatan itu yang jumlahnya sama. Misalkan ini 1, 2, 4, 6. Kita jumlahkan 1, 2, 4, 6 berapa jumlahnya? Kalau dari sini 1, misalkan posisi 1 nomor sini. 1, 2, 3. Berarti ini nomor 3, 4, 5. Ini nomor 5 dan ini 6. Kalau 1, 2, 4, 6 dibandingkan dengan 1, 3, 5, 6, jumlahnya banyak mana? Atau lebih kecil mana? Berarti lebih kecil yang ini kan, posisi 1, 2, 4, 6. Kalau misalnya kita mulai dari sini 1, 3, 4, 5, jumlahnya akan lebih besar dibandingkan kalau kita menjumlahkan 1, 2, 4, 6. Maka kita awali ini dengan nomor 1 di CH3. Kalau CH3 sebagai nomor 1, berarti CH3 ini adalah sebagai gugus utama. Jadi kalau misalnya NO2 nya kita hilangkan, maka ini adalah gugus utamanya. Apa nama dari gugus utama ini? Adalah toluen, ya. Oleh karena itu namanya adalah 2,4,6. Ada 3 nitro, maka kita sebut dengan trinitro. Sedangkan toluennya adalah gugus utamanya atau rantai utamanya kalau biasanya kita sebut. Oke, ini beberapa contoh penamaan. Ada etil benzen. Di sini kita punya gugus etil. Kita sebut ini benzen, maka etil benzen. Kemudian ini yang kedua, bisa klorobenzen, bisa fenil klorida. Ini tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian di sini ada aminobenzen atau fenilamina. Ini gugus amin. Kemudian yang keempat adalah ini ada nitrobenzen. Nggak terlalu sulit kan? Nah, bagaimana kalau 2? Ini posisi apa? Posisi 1, 2 berarti posisi orto. Maka kita beri nama dengan bagaimana? Yang ini posisi apa? Ini 1, 2, 3 berarti posisi 1, 3 berarti meta kan? Maka untuk yang orto boleh beri nama dengan 1,2 di bromo. Jadi bromonya ada 2 di benzen. Atau bisa juga orto strip di bromo benzen. Dan ini namanya sama saja, cuman kita tinggal mengganti 1, 2 ini dengan orto. Ada yang bisa jawab yang ini? Oke. Betul ya.
1,3-dibromobenzen atau meta dibromobenzen. Ya. Satu lagi adalah ini adalah posisi para 1, 2, 3, 4, berarti posisi 1, 4. Ada gugus apa? Gugus metil. Ini juga sama ya, gugus metil, karena yang terikat adalah si C. Maka apa namanya? Oke, betul, 1,4 dimetil benzen atau para dimetil benzen. Ini ada nama khususnya adalah parasilen. Baiklah, ini contoh penamaan kalau misalnya lebih dari satu substituen atau dua. Di sini tadi sudah Ibu beri contoh yang para ya, ini yang posisi metanya. Kemudian ini adalah kalau misalnya 3 substituen, mana yang lebih awal kita beri nomor, ini bebas karena di sini posisinya sama. Kemudian gugusnya juga sama, semuanya adalah metil. Kita tinggal berikan nomor 1, 3, 5. Aturan penulisan nomor atau urutan nomor kita pilih dari yang terdekat ya. Kalau misalnya di sini ada CH3 berarti posisinya ke bawah. Tapi kalau di sini ada CH3 berarti ke atas muternya. Jadi tidak harus muternya itu searah jarum jam. Boleh berlawanan jarum jam tergantung kepada gugus yang terikat. Namanya 1,3,5 trimetil benzen. Ini nama khususnya adalah mesitilen. Oke. Yang berikutnya adalah ini. Kita punya gugus COOH. Kemudian kita punya gugus metil. Tadi berdasarkan prioritasnya, COOH ini adalah yang paling prioritas. Oleh karena itu COOH ini kita beri dengan C di benzennya adalah C nomor 1. Jadi kalau kita tulis dengan cukup sudut-sudut seperti ini, artinya setiap sudut ini ada C-nya ya. Oke, berarti C nomor 1 di sini. Artinya ini adalah gugus utamanya. Gugus utamanya adalah benzoat. Oleh karena itu kita harus memberikan kata depan dengan kata asam. Berikutnya ini kita sebut sebagai istilahnya cabang. Berarti nomor 2 ada cabang metil, sehingga namanya adalah asam 2-metil benzoat. Karena ini adalah posisi orto, maka kamu boleh menuliskan asam orto metil benzoat. Nah, yang ini berarti 1, 2, 3. Kenapa kita pilih NH2 nomor 1? Karena NH2 ini lebih prioritas dibandingkan dengan Cl atau X ya. Tadi di daftar prioritas itu ada yang Ibu tuliskan dengan X. X itu adalah halogen F, Cl, Br, atau I. Maka untuk Cl atau X dibandingkan dengan NH2 lebih prioritas NH2. Maka NH2 ini sebagai gugus utama. Tadi untuk benzen mengikat NH2 itu ada nama khususnya adalah anilin. Maka ini kamu tulis namanya 3-kloroanilin. Atau karena ini posisi meta, kamu tinggal tulis metakloroanilin. Oke, ini satu lagi. Ada struktur dengan gugus NO2 dan OH. OH dengan NO2 itu lebih prioritas OH. Ya, NO2 itu ada di paling belakang bersama dengan metil dan X atau Cl, F, Br ya. Maka di sini OH nomor 1 sebagai gugus utama. Kalau turunan benzen yang mengikat OH itu kita sebut dengan fenol. Maka ini kita tulis namanya 2,4 dinitrofenol. Jadi fenolnya berasal dari gugus utama benzen yang mengikat OH. Nanti kalian bisa lihat lagi
daftar nama-nama khusus untuk beberapa turunan benzen. Diberi nomornya tidak ke bawah ya. Jadi inilah, lihat. Ini 1, 2-nya ke atas karena di sini ada gugus langsung yang berdekatan. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kamu bisa latihan lagi. Ini sebagai latihannya, silakan kamu tuliskan namanya dari struktur benzen ini. Oke. Terima kasih, semangat selalu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.